Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hari ini kajian kita tentang Syiah. Kita sudah membahas kemarin apa dan bagaimana aswaja, dan kita juga sudah bahas apa dan bagaimana Wahabi. Nah, sekarang kita akan mengkaji apa dan bagaimana Syiah. Tentu untuk melakukan kajian madhab, baik itu aswaja, Wahabi maupun Syiah, itu dibutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Tapi kali ini kita akan paparkan dalam waktu 1 jam insya Allah, secara singkat, padat, ringkas, jelas. Dan nanti ada bagian-bagian di buku ini yang cukup Anda baca sendiri. Jadi yang perlu dibaca sendiri dan bisa dipahami dengan baca sendiri, tidak akan saya paparkan. Baik, kita mulai. Halaman 131. Sepakat semua madhab Islam, tidak ada perbedaan, bahwa Syiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah merupakan firqah yang paling banyak memiliki sekte, memiliki aliran-aliran pemikiran. Saking banyaknya sampai-sampai itu menjadi ciri khas Syiah. Jadi kelompok Syiah ini terkenal dengan banyaknya aliran, dengan banyaknya sekte. Nah, baik. Menurut Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, bahwanya Syiah terbagi menjadi 5 golongan. Nah, pertama, beliau katakan yang disebut gulat. Nah, gulat ini memiliki 12 sekte. Nah, di situ ditulis satu persatu. Ada As-Sabaiyah, Al-Kamiliyah, Al-Ulbaiyah, Al-Mughiriyah, dan seterusnya. Yang kedua, Ismailiyah. Itu memiliki 2 sekte, yaitu Al-Batiniyah dan Al-Qaramitah. Yang ketiga, Imamiyah. Ini memiliki 8 sekte. Ada Al-Bagiriyah, Al-Ja'fariyah, An-Nawusiyah, dan seterusnya. Yang keempat, Kisaniyah. Ini memiliki 4 sekte. Ada Al-Mukhtariyah, Al-Hashimiyah, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah Zaidiyah, yang juga memiliki 4 sekte, yaitu Al-Jarudiyah, As-Sulaimaniyah, As-Salahiyah, dan Al-Batriyah. Nama-nama sekte semuanya kita cantumkan di halaman ini. Nah, jadi intinya Imam Syahrastani mengatakan mereka menjadi 5 golongan, masing-masing golongan terpecah lagi menjadi sekte. Coba kita hitung, ada berapa itu yang disebut sektenya? 12 tambah 2 berapa? 14 tambah 8 22 tambah 4 26 tambah 4 lagi 30. Ini yang disebutkan oleh Imam Syahrastani udah ada 30, saudara. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab lain lebih dari 60 sekte daripada kelompok Syiah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Syiah kafir? Pertanyaannya, apakah Syiah kafir? Nah, sekarang kita perhatikan jawaban dari sejumlah ulama. Saya hanya menukil jawaban dari sejumlah ulama. Mari kita lihat. Al-Imam Abdul Ghahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 25 mengatakan wa jami'u firaqil gulat minhum kharijuna an firaqil Islam. Fa amma firaqil Zaidiyah wa firaqil Imamiyah fa amma firaqul Zaidiyah wa firaqul Imamiyah fama'dudun fi firqil ummah. Di sini dikatakan bahwa semua firqah dari kelompok gulat daripada Syiah telah keluar dari firqah Islam. Artinya mereka bukan Islam. Sedang firqah-firqah Zaidiyah dan firqah-firqah Imamiyah masih tergolong umat Islam. Nah, jadi di sini dibagi. Jadi Imam Abdul Ghahir Al-Baghdadi mengakui bahwa di kalangan Syiah itu ada firqah yang udah keluar dari Islam,
ada firqah yang masih bisa disebut sebagai umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Baik. Yang berikutnya, Syekh Ibn Taimiyah telah mengupas tuntas tentang kekafiran Syiah Gulat, yaitu dalam kitab Minhajus Sunnah. Dan Syekh Ibn Taimiyah juga dengan tegas menyatakan tentang Syiah Rafidhah. Nah, ini ada apa yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah di dalam kitab Minhajus Sunnah juz 5 halaman 157. Nah, beliau mengatakan ar-rafidatu fihim man huwa muta'abbid mutawarri' zahid. Lakin laisu fi dzalik mithlu ghairihim min ahlil ahwa. Artinya ada pengakuan dari Ibn Taimiyah bahwa di kalangan Rafidhah itu ada orang-orang yang muta'abbid, ada orang-orang yang mutawarri, ada orang-orang yang zahid. Artinya ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli wara, ada orang yang zuhud. Hanya saja mereka ini saudara min ahlil bidah. Jadi di sini menarik. Ibn Taimiyah sepakat Gulat kafir, Rafidhah sesat. Ini ada dalam kitabnya. Nah, kemudian di samping itu Ibn Taimiyah di juz 1 halaman 70 dalam kitab yang sama juga mengakui bahwa dulu ada kelompok Syiah yang enggak Gulat, enggak juga Rafidhah, saudara. Nah, ini beliau menyebutnya sebagai Asy-Syiah al-Mutaqaddimun. Syiah tempo dulu. Nah, beliau katakan di sini, wa lihadza kanat Syiah al-Mutaqaddimun alladzina sahabu Aliyan atau kanat fi dzalika zaman, dan seterusnya. Nah, di sini langsung saja kita terjemahkan di mana beliau mengatakan Syiah tempo dulu itu adalah Syiah yang menemani Ali atau hidup di zaman itu, zaman Ali. Mereka tidak berselisih tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Sesungguhnya perselisihan mereka hanya soal keutamaan Ali atas Utsman. Dan inilah yang diakui oleh ulama besar Syiah dari kalangan terdahulu maupun belakangan. Hingga Abul Qasim Al-Balakhi pernah mengingatkan hal seperti itu dan ia berkata, seseorang bertanya kepada Syurik bin Abdullah bin Abi Namr. Seraya berkata, Syurik ini dikenal dari kalangan pengikut Syiah Mutaqaddimin, perawi hadis. Di mana ada yang bertanya kepada beliau, mana lebih utama Abu Bakar atau Ali? Nah, beliau menjawab, Abu Bakar. Maka si penanya keheranan. Adakah kau katakan ini sedangkan engkau dari kalangan Syiah? Ini yang nanya apa enggak percaya? Apa iya? Dia mengatakan bahwa Abu Bakar itu lebih utama daripada Ali, apa enggak takiyah? Nah, kemudian apa dikatakan oleh Syurik, saudara? Maka ia menjawab, ya, sesungguhnya seorang Syiah itu adalah yang mengatakan seperti ini. Demi Allah, Ali telah memuliakan kebiasaan ini dan beliau pernah berkata, ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baiknya umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Apakah kami menolak perkataan Ali? Apakah kami mendustakan Ali? Demi Allah, Ali bukan seorang pendusta. Nah, jadi ini pernyataan seorang ulama besar, Syurik, yang terkenal sebagai pengikut setia Ali dan dikenal sebagai pengikut Syiah Mutaqaddimin. Bahkan di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil disebut inna Syurik Syi'i, bahwa Syurik itu adalah Syi'i. Sebagian mengatakan inna Syurik mutasyayyi. Sebagian lagi mengatakan inna Syurik yamil ila Ali. Nah, jadi intinya Ahlul Jarh wa Ta'dil sepakat. Ini Syurik ini dari kalangan Syiah. Tapi ingat, bukan model Syiah Gulat yang mengkafir-kafirkan Abu Bakar dan Umar. Dengan menuhankan Ali atau menabikan Ali. Bukan juga Syiah Rafidhah yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar serta sahabat lainnya. Tapi beliau merupakan Syiah yang betul mengikuti jalan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi artinya yang ingin saya simpulkan, mulai dari Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengakui bahwa Syiah ada yang kafir, ada yang enggak kafir. Saudara. Nah, kemudian Ibn Taimiyah juga mengakui bahwa Syiah Gulat kafir, Syiah Rafidhah ini ahlul bidah wal ahwa, sesat, menyesatkan. Nah, sedangkan Syiah Mutaqaddimun diakui bahkan dipuji oleh Syekh Ibn Taimiyah. Nah, kemudian kita lihat almarhum Asy-Syahid
Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Ma'an Nas, yaitu sebuah kitab kecil yang isinya mansurat wa fatawa. Beliau juz 1 halaman 76. Beliau mengatakan asy-Syiah madhabun minal madhahibil islamiyah fahum muslimun. Jadi Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan Syiah itu adalah satu madhab daripada madhab-madhab Islam, dan mereka adalah orang-orang Islam. Wal khilafat allati bainahum wa baina jumhuril muslimin wa ahli sunnati wal jamaah la tastal'i kufruhum wa khurujuhum anil millah. Nah, adapun perbedaan perselisihan antara mereka dengan ahlus sunnah tidak menyebabkan kekafiran mereka dan tidak menyebabkan keluarnya mereka daripada agama Islam. Tidak, kecuali saudara. Nah, ada pengecualian. Kecuali yang telah menyimpang dari mereka, sudah kelewat batas, maka sesungguhnya di antara mereka, perhatikan, ada yang penyimpangannya mengantarkan mereka kepada kekafiran. Ada penyimpangan mereka mengantarkan kepada kekafiran. Nah, kesimpulannya, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pun berpendapat Syiah itu ada yang kafir, ada yang tidak. Itu aja yang saya mau garis bawahi, saudara. Itu aja yang saya mau garis. Imam Abdul Ghafir Al-Baghdadi mengatakan Syiah ada yang kafir, ada yang tidak. Saya Ibn Taimiyah juga mengakui Syiah ada yang kafir, ada yang tidak. Nah, begitu juga saudara Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah, kemudian Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, saudara, dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib, ini juga fatwa asriyah. Nah, beliau mengatakan fal mustarak bainana wa baina Syiah aktsar minal khilaf. Jadi kesepakatan antara kita dengan Syiah lebih banyak daripada perselisihan. Nah, saya titik 3 itu titik-titik berarti ada kalimat yang masih panjang sebetulnya, saya hilangkan. Saya langsung kepada kesimpulan. Beliau mengatakan fayam bagi alaina an nu'ammika rawabitul ittifaq badalan minal firaq wat tasattut. Jadi kata beliau, maka seyogianya lah kita memperdalam tali hubungan kesepakatan di antara kita dengan Syiah daripada mempertajam perbedaan dan perpecahan. Nah, ini artinya beliau juga mengakui bahwa di sana ada Syiah-Syiah yang nggak boleh kita kafirkan, saudara. Baik, berikutnya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau dalam kitab Al-Fatawa Al-Mu'asirah juz keempat yang terbaru halaman 292 dengan tegas mengatakan wa ana min haula'il ladzina la yukaffiruna Syiah walakin yukhalifunahum fi jumlati qadaya asasiyah. Jadi beliau mengatakan saya termasuk orang yang tidak mengkafirkan Syiah. Akan tetapi, saudara, tetap menentang mereka dalam sejumlah masalah-masalah yang pokok. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan dengan tegas bahwa beliau tidak mengkafirkan Syiah. Tapi bukan berarti beliau diam terhadap ajaran Syiah. Tetap beliau tentang, tetap beliau lawan, tetap beliau kritisi, apalagi menyangkut masalah-masalah pokok, ya ikhwan. Nah, ini saya sengaja saya paparkan nih ungkapan-ungkapan para ulama nih. Nah, saya cuma menukilkan, saudara. Nah, ini ulama yang kita sebutkan bukan ulama-ulama sembarangan. Nah, kemudian yang menarik, ulama besar Saudi, yaitu Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nah, Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Fatawa, beliau ditanya tentang Syiah, bagaimana mauqif kita? Beliau mengatakan wal muhim, yang penting an nandura ila aqidati hadar rafidhi aw syi'i. Yang paling penting adalah kita lihat dulu kepada akidah si Rafidhi atau si Syiah ini. Jika akidahnya mengantarkan kepada kekafiran, maka kita hukumkan kekafirannya. Dan jika akidahnya tidak mengantarkan kepada kekafiran, tapi hanya merupakan bid'ah yang membuatnya jadi fasik, tidak kafir, maka kita hukumkan
sesuai konsekuensi bid'ahnya tersebut. Ini ulama Wahabi yang bicara, saudara. Jadi ternyata Syekh Utsaimin pun enggak langsung sekonyong-konyong mengkafirkan si Syiah. Beliau katakan lihat dulu akidahnya, periksa dulu. Nah, kalau ada dari akidahnya mengantarkan kepada kekafiran, kafirin. Tapi kalau ada dari akidahnya yang tidak mengantarkan kepada kekafiran, hanya kepada bid'ah, ya kita hukumkan sesuai bid'ahnya. Kira-kira jelas tidak? Nah, kenapa saya paparkan pendapat-pendapat ulama ini? Sebab manakala saya mengatakan Syiah dibagi 3, wah ini Indonesia langsung gempar, saudara. Langsung kaum Wahabi menyerang saya habis-habisan melalui medsos internet mereka. Nah, karena saya katakan tidak semua Syiah kafir. Karena saya mengatakan Syiah itu ada 3. Ada yang bulat, kafir keluar dari Islam. Dan ada yang Rafidhah, sesat menyesatkan walaupun dia tidak kafir, saudara. Dan mereka tetap harus kita lawan. Dan yang ketiga, ada yang bukan bulat, ada yang bukan Rafidhah. Saya sebutnya sebagai kaum Mu'tadil. Mu'tadil dalam arti kata netral di kalangan Syiah, bukan netral di kalangan kita, saudara. Jadi di antara jenis-jenis Syiah, ini yang paling Mu'tadil, yang paling netral di antara mereka. Nah, makanya di sini kita katakan di antara sekian firqah Syiah, maka firqah ini saya lebih suka menyebutnya sebagai Syiah moderat. Tapi ini hanya penamaan, terserah. Mau disebut Syiah moderat boleh, mau disebut Syiah pertengahan boleh, mau disebut Syiah netral boleh, mau disebut nama apapun. Yang penting saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada kelompok Syiah yang bukan gulat dan bukan Rafidhah. Gulat mutlak kafir. Seperti apa Syiah yang gulat? Seperti yang mempertuhankan Ali atau yang menabikan Ali, saudara. Dan bagaimana Syiah yang Rafidhah? Syiah Rafidhah tidak menuhankan Ali, tidak menabikan Ali, tapi mencaci maki para sahabat Nabi. Mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan istri Nabi Sayyidah Fatimah dicaci maki juga, saudara. Mereka ini dhal mudil. Mereka sesat dan menyesatkan. Tapi jangan kita kafirkan. Ahlussunnah enggak mengkafirkan mereka. Ahlussunnah mengatakan mereka min ahlil bidah wal ahwa. Mereka bukan ahlussunnah wal jamaah. Tapi ada kelompok Syiah yang mu'tadil. Dia tidak menuhankan Ali, dia tidak menabikan Ali, dan dia tidak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Seperti apa? Seperti Syiah Zaidi, saudara. Sebagai contoh. Walaupun Syiah Zaidi ada bagian-bagian sekte lagi, saudara. Ada yang masih moderat, ada yang mulai menyimpang, saudara. Tapi ini fakta tidak terpungkiri dalam realita kehidupan kita. Memang Syiah yang menuhankan Ali ada. Syiah yang mencaci maki Abu Bakar Umar ada. Realita, saudara, nggak bisa dipungkiri. Dan Syiah yang tidak menabikan Ali, tidak menuhankan Ali, tidak mencaci maki sahabat juga ada. Nah, kalau realitanya ada, kenapa harus kita pungkiri, saudara? Nah, jadi saya mengatakan Syiah ada yang kafir dan ada yang tidak kafir. Saya bukan perintis, bukan pelopor, bukan pendahulu. Saya hanya mengikuti ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang terdahulu. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang mengatakan Syiah ada yang muslim, ada yang kafir, bukan saya. Bukan, saudara. Yang mengatakan Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, yang mengatakan tadi bahkan Syekh Ibn Taimiyah, bahkan Syekh Utsaimin, saudara, ulamanya Wahabi. Nah, yang mengatakan juga ada Profesor Doktor yaitu Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang mengatakan juga ada Syekh Ali Jum'ah. Ini orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita, lebih bagus dari kita, lebih pengalaman dari kita, pengetahuannya lebih luas dari kita. Nah, jadi kalau andai kata apa yang saya sampaikan itu dikatakan salah, nggak apa-apa. Nah, berarti ulama-ulama yang saya ikuti mereka semua salah. Nah, jadi ini nggak apa-apa. Kalau pendapat saya mau disalahkan boleh, tapi jangan langsung mentang-mentang saya mengatakan Syiah ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Wah, langsung dituding. Habib Rizik Syiah. Habib Rizik bela Syiah. Awas, hati-hati. Habib Rizik ini penyusup Syiah di kalangan Ahlus Sunnah. Oh, luar biasa, saudara. Tapi enggak, saya enggak peduli, saya lawan terus. Kenapa? Karena ini merupakan metodologi akidah yang harus kita pertahankan. Baik pertahankan
secara ilmiah maupun pertahankan secara fakta di lapangan, saudara. Jangan pernah ragu untuk berpegang kepada prinsip. Maka itu ini yang saya nyatakan. Perhatikan baik-baik halaman 135. Saya berkali-kali mengatakan kalau ditanya soal Syiah di berbagai kalangan, dan ini juga saya tuliskan dalam disertasi saya tentang usul dan furu', saudara, di mana kita katakan asy-Syiah bikulli firaqiha la takhruju min thalathati aqsam. Syiah dengan segala macam firqahnya, sektenya, tidak keluar dari 3 macam. 3 jenis, 3 golongan. Awaluha al-ghulat. Yang pertama adalah gulat. Siapa itu gulat? Gulat itu al-mutatarrifun alladzina ya'taqiduna bi umurin muaddiya ila kufrin sharihin wa bawah. Jadi gulat adalah yaitu yang telah menyimpang lantaran meyakini hal-hal yang mengantarkan kepada kekafiran yang jelas dan nyata. Seperti apa? Mislu i'tiqadi bi ilahiyatil a'immah. Seperti keyakinan mereka tentang ketuhanan para imam mereka. Kemudian au nubuwati Ali, atau keyakinan mereka dengan kenabian Ali. Au tahrifil Quran, atau keyakinan mereka yaitu yang menganggap tentang kepalsuan Al-Quran. Mereka anggap Al-Quran itu sudah dipalsukan. Wa ghairi dzalik, dan dari yang selain itu minal i'tiqadat al-mukaffirah, daripada jenis-jenis akidah yang mengkafirkan. Maka kesimpulannya fahum kuffar kharijuna anil Islam. Mereka semua adalah kafir, keluar dari Islam. Saya nggak pernah ragu untuk mengkafirkan Syiah yang model begini, saudara. Pokoknya ada Syiah yang menabikan Ali, menuhankan para imam, mengatakan Al-Quran itu kurang, tidak sempurna, palsu, kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, saniha, yang kedua, ar-rawafid, yaitu kaum Rafidah. Alladzina la ya'taqiduna bi'tiqadil ghulat. Mereka tidak berkeyakinan seperti keyakinannya kaum gulat. Walakinnahum, akan tetapi mereka yubghiduna aglabas sahabah. Mereka benci kepada kebanyakan sahabat Nabi. Wa yasubbunahum, dan mereka mencaci maki para sahabat tersebut. Fahum dhalun mudillun. Mereka adalah kelompok sesat dan menyesatkan. Min ahlil bidah wal ahwa. Mereka termasuk kelompok yang suka mengada-ngada, suka bid'ah, dan suka mengikuti hawa nafsu. Walakin, akan tetapi mereka ghair kharijina anil Islam, tidak keluar daripada Islam. Nah, terus yang ketiga, thalithuha al-mu'tadilun. Nah, ini al-mu'tadilun ini bisa diartikan kelompok pertengahan, kelompok moderat. Tapi ukuran moderatnya bukan ukuran kita, ukuran Syiah, saudara. Di kalangan Syiah mereka moderat dibandingin Syiah yang lain. Jangan dihitung moderat menurut ahlus sunnah. Kalau kita moderat, ya ahlus sunnah paling moderat. Saudara, nggak ada yang lebih pertengahan dari ahlus sunnah. Nah, ini pertengahan di antara kelompok Syiah. Wal mu'tadilun, dan kelompok pertengahan. Siapa mereka, saudara? Alladzina la yattabi'unal ghulat wal rawafid. Mereka yang tidak ikut pemahaman gulat maupun pemahaman rawafid. Mereka tidak menuhankan Ali, tidak menuhankan para imam, tidak menabikan Ali, tidak mengatakan Al-Quran itu kurang, tidak mengatakan Jibril salah menyampaikan risalah, mestinya disampaikan ke Ali, totok nyasar ke Muhammad. Nah, ini yang begini-begini ini semua kafir, saudara, gulat. Dan mereka juga bukan rawafid. Mereka tidak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Nabi. Nah, mereka semua menahan diri, saudara. Nah, siapa mereka? Fahum muslimun. Mereka semua adalah muslim. Nah, tolong ditambah. Ini masih kurang lengkap. Lanjutannya, walakinnahum, akan tetapi mereka khalafu, menyelisihi ahlas sunnati wal jamaah. Itu tambahan, itu penting. Mereka muslim, tapi mereka menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tolong ditambahkan itu. Walakinnahum khalafu ahlas sunnati wal jamaah. Jadi kesimpulannya,
Syiah ada yang muslim, ada yang kafir, saudara. Itu kesimpulannya. Ada Syiah yang muslim, ada Syiah yang kafir, saudara. Nah, kemudian ada yang bertanya, kenapa saya harus ngotot? Kalau Syiah itu harus dibagi 3 semacam itu. Jadi kenapa saya harus ngotot, saudara? Kenapa Syiah nggak dipukul rata aja, kafir semua? Kenapa Syiah kita nggak pukul rata aja, udah semua sesat, menyesatkan? Saudara, kalau kita mengkafirkan semua Syiah di generasi muda kita saat ini, nanti kesian. Pada saat generasi muda kita belajar ilmu hadis, seperti yang diuraikan oleh Habib Abdillah dalam ilmu mustalah, kemudian suatu ketika mereka mempelajari kitab Jarh wa Ta'dil atau kitab ilmu rijal, saudara, kesian. Nanti dalam kitab-kitab tersebut mereka akan dapatkan nama-nama perawi yang disebut oleh ulama ahlul jarh wa ta'dil, si fulan Syiah, si fulan mutasyayyi, si fulan ini yamil ila Ali, si fulan ini yarghab an Muawiyah. Itu disebutkan, saudara. Terang-terangan ulama menyebut ini Syi'i, saudara. Padahal si perawi yang disebut Syi'i tadi itu riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Jami'ut Tirmizi, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Ibn Majah. Saudara, ada menjadi perawi Ahlus Sunnah. Dan hadisnya kita nilai sahih. Nanti generasi muda kita bingung. Loh, kan Syiah kafir. Kok fulan bin fulan sudah dinyatakan oleh ulama hadis Syi'i, kok riwayatnya ada di Bukhari? Kalau Syiah kafir, berarti perawi Bukhari kafir. Kalau lu perawi hadis Bukhari kafir, berarti itu hadis nggak boleh diterima, saudara. Riwayat orang kafir, la thiqata li kuffar, nggak ada ketiqahan bagi kaum kufar, saudara. Riwayat orang kafir itu mardud. Ini berbahaya sekali, saudara. Nah, bahkan jumlah mereka tidak sedikit. Kalau kita katakan jumlahnya kan 1 atau 2, an-nadir kal ma'dum, hati-hati, saudara. Jumlah mereka tidak sedikit. Jumlah mereka kalau di seluruh kitab Ahlus Sunnah ratusan orang, saudara. Hati-hati. Nah, ini yang nggak boleh, yaitu kita sembarangan. Nah, dalam Bukhari saja, saudara, itu tidak sedikit, saudara. Ada beberapa perawi, lebih dari 10 perawi, itu merupakan orang Syiah. Nah, makanya kita lihat di sini, halaman 37, coba lihat. Siapakah perawi Syiah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kita sebutkan, saudara. Nomor 1, contohnya ada Ibrahim bin Yazid bin Amr An-Nakhai Al-Kufi, saudara. Ini Ibn Qutaibah dalam kitab Ma'arif menyebutnya Syi'i. Nah, begitu juga Imam Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal, saudara. Nah, ini terang-terangan menceritakan orang ini mengkritik Abu Bakar tidak faqih, Abu Hurairah tidak faqih. Nah, sehingga akhirnya apa, saudara? Ahlus Sunnah sebagian nggak terima riwayatnya. Tapi riwayat orang ini ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari. Padahal dia mengkritisi daripada Abu Hurairah. Dia menunjukkan sedikit rasa tidak senang. Dan terang-terangan Ibn Qutaibah menyebutnya sebagai seorang Syi'i. Ada lagi yang kedua, Salim bin Abdul Ja'di Al-Asja'i Al-Kufi dan seterusnya. Saya muat di situ ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lihat ini semuanya ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Nah, ini satu yang perlu kita ingat. Dan ternyata dalam Sahih Bukhari bukan hanya perawi Syiah, saudara. Tapi juga lihat halaman 142. Perawi nawasib yang benci dengan Ahlul Bait ada juga dalam Sahih Bukhari Muslim. Nah, saya sebutkan nama-namanya, ada 10 juga. Saudara, coba lihat, ini semua ini perawi-perawi daripada pembenci Ahlul Bait. Terang-terangan mereka menunjukkan bencinya kepada Ahlul Bait, ya ikhwan. Nah, bahkan coba lihat yang H.
Khalid bin Abdullah Al-Qasri Al-Amir Ad-Dimski. Itu disebutkan saudara, di depan umum melaknat Sayyidina Ali. Nawasib. Tapi riwayatnya diterima oleh Ahlus Sunnah. Nah kemudian kita lihat lagi di sini, saudara, halaman 145. Masih ada lagi perawi non-aswaja. Non-aswaja. Seperti Qadariyah, Murji'ah. Diterima riwayatnya, saudara. Ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Saudara, bahkan lihat yang J. Itu namanya Imran bin Hittan, saudara. Lihat, Imran bin Hittan, saudara. Siapa orang ini sebenarnya, saudara? Ini riwayatnya ada. Saudara, di Ahlus Sunnah, orang ini membuat syair memuji pembunuh Sayyidina Ali. Nah, halaman 146. Apa dia bilang? Duhai tebasan dari orang yang bertakwa, yang tidak menginginkan dengan tebasannya kecuali untuk mencari ridho dari pemilik arsy. Sungguh saat seharian aku mengenangnya, aku meyakininya sebagai makhluk yang timbangannya terbaik di sisi Allah. Riwayatnya diterima di Ahlus Sunnah, saudara. Dia puji. Nah tapi saudara, syair ini dikecam keras oleh para ulama aswaja. Sampai Al-Qadi Abu Thayyib membuat syair balasan. Baca balasannya Habib Hanif. Wa inni la abra'u mimma anta qailuhu fi ibn Muljam al-mal'un buhtana. Inni la adhkuruhu yawman fa al'anuhu dinan wa al'anu Imran ibn Hattana. Nah, dijawab oleh ulama saudara aswaja. Sungguh aku melepaskan diri dari apa yang kau katakan, yang penuh dusta tentang Ibnul Muljam terlaknat. Sungguh saat seharian aku mengenangnya, maka niscaya aku melaknatnya sebagai kewajiban agama, dan aku laknat juga Imran ibn Hittan. Nah, jadi saudara, ini tapi yang menarik saudara, riwayat mereka ada dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ini fakta. Jadi bukan riwayat Syiah saja. Riwayat Syiah yang mendukung Ahlul Bait dalam Sahih Bukhari ada. Riwayat Nawasib yang benci Ahlul Bait dalam Sahih Bukhari Muslim juga ada, saudara. Nah, kalau kita kafirkan mereka-mereka ini, berarti dalam Sahih Bukhari Muslim ada riwayat orang kafir. Pertanyaan saya, riwayat orang kafir boleh gak kita terima? Nggak boleh. Nah, berarti dalam Bukhari Muslim, saudara, ada riwayat orang kafir. Ada riwayat yang wajib kita tolak. Nah, ini yang berbahaya ya ikhwan. Maka itu, saudara, kalau saya mengatakan Syiah ada yang Muslim, ada yang kafir, saya bukan sedang membela Syiah. Tapi saya membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sedang membela Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab musnad-musnad yang lainnya. Karena saya yakin Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahlus Sunnah yang lainnya mustahil meriwayatkan hadis Nabi dari orang kafir, saudara. Nggak mungkin. Dan nggak ada buktinya. Nggak ada perawi mereka yang kafir, saudara. Nah, ini yang kita tolak. Nah, jadi jangan menuduh dalam Bukhari Muslim nanti ada orang kafir. Nah, karena itu untuk jawaban ini perhatikan halaman 136. Saudara. Perhatikan halaman 136. Semuanya. Kita baca satu halaman. Perhatikan. Sambil lihat buku, sambil dengarkan, pahami, hayati dengan seksama. Dalam kitab hadis aswaja, bukan hanya perawi Syiah yang ada, tapi perawi Nawasib pun juga ada. Sebelum kalangan Syiah mengklaim tentang adanya perawi Syiah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta dijadikan senjata oleh mereka untuk memojokkan aswaja, maka perlu kita tegaskan bahwa aswaja sangat mengetahui dan sudah sejak awal mengakui hal tersebut, saudara. Jadi jangan orang-orang Syiah berpikir Ahlus Sunnah nggak tahu.
Kalau dalam Bukhari Muslim tuh ada orang Syiah. Jangan dipikir Ahlus Sunnah nggak tahu, saudara. Itu yang pertama yang mesti kita tegesin. Dan jangan sekali-kali Syiah menjadikan itu senjata untuk memojokkan Ahlus Sunnah. Mana tuh Ahlus Sunnah? Buktinya perawi-perawi Syiah dipakai juga oleh mereka. Saudara, ini bukan hujjatun lahum, tapi ini merupakan hujjatun lana. Ini bukan hujjah untuk mereka, tapi ini hujjah untuk kita semua, saudara. Nah, mari kita lanjutkan. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat perawi Syiah. Tapi saya kasih huruf tebal. Mereka perawi Syiah yang ada dalam Bukhari Muslim bukan dari kalangan Syiah gulat yang kafir maupun Syiah Rafidah yang sesat. Melainkan mereka dari kalangan Syiah Mu'tadilah, pertengahan yang moderat, yang bukan gulat dan bukan Rafidah, sehingga mereka bukan orang kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi orang-orang Syiah yang ada dalam Bukhari Muslim memang ada betul, tapi bukan Syiah yang gulat, bukan yang menuhankan Ali, bukan Syiah yang Rafidah, bukan Syiah yang mencaci maki, mengkafirkan Abu Bakar Umar. Kalaupun ada satu dua yang menyindir Abu Bakar dan Umar, itu diperselisihkan oleh ulama, saudara. Tapi yang jelas Syiah yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim maupun kitab Sunan yang lainnya, hadis-hadis yang sahihnya, saudara, tidak ada perawi Syiah gulat maupun Rafidah yang dipakai oleh Ahlus Sunnah. Yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Syiah yang mu'tadil. Kalaupun ada satu dua Rafidah yang dipakai, sudah melalui penilaian yang sangat ketat, ya ikhwan. Mari kita lihat lagi, saudara. Nah, dari ini perlu diketahui. Dan ini adanya perawi Syiah di dalam Bukhari Muslim bukan kebanggaan orang Syiah, terbalik. Justru ini menjadi kebanggaan Ahlus Sunnah. Ini bukan keutamaan Syiah, bukan. Ini justru keutamaan Ahlus Sunnah. Ini bukan kelemahan Ahlus Sunnah, ngawur. Justru ini kehebatan Ahlus Sunnah. Loh kok bisa? Mari kita buktikan, saudara. Pertama, pengklasifikasian Syiah menjadi 3 golongan. Yaitu Syiah gulat yang kafir, Syiah Rafidah yang sesat, dan Syiah moderat yang muslim. Sudah tepat dan sesuai dengan fakta ilmiah. Karena jika semua Syiah dikafirkan atau disesatkan, maka berarti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab-kitab sunan lainnya ada riwayat orang kafir dan orang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Syiah moderat bukan gulat dan bukan Rafidah. Mereka tidak kafir dan tidak sesat, sehingga riwayatnya tetap diterima oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga oleh para ulama hadis aswaja lainnya. Kenapa diterima Bukhari Muslim? Karena mereka bukan kafir dan bukan orang sesat seperti Rafidah, saudara. Yang ketiga, inilah bukti bahwa ulama hadis aswaja memiliki metode ilmiah dalam studi hadis yang bersih dari unsur ta'assub madhabi atau golongan. Ini bukti Ahlus Sunnah itu tidak fanatik golongan. Oh, ada riwayat dari luar Ahlus Sunnah, dari Syiah, dari Nawasib, saudara. Oh, ada lagi dari Murji'ah, ada lagi dari Qadariyah, ada lagi dari Mu'tazilah, diambil oleh Ahlus Sunnah. Selama mereka tidak berdusta, selama bisa dibuktikan kalau mereka tidak berdusta atas nama Nabi, saudara, diterima. Nah, ini namanya, saudara, ini merupakan insafnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sementara orang-orang Syiah nggak ada yang begitu, saudara. Mana ada riwayat Ahlus Sunnah diterima oleh Syiah? Mana ada? Jangankan 1-2 perawi, saudara. 1 kitab Bukhari nggak diterima oleh orang Syiah. 1 kitab Sahih Muslim nggak diterima sama orang Syiah, saudara. Jadi jangankan 1-2 orang, saudara. Ini 1 kitab mereka nggak terima, nggak tanggung-tanggung.
Semua Sahih Bukhari mereka nggak terima. Semua Sahih Muslim mereka nggak terima. Yang mereka terima hanya hadis dari kitab-kitab Syiah. Saya tanya, itu ta'assub tidak? Fanatik tidak? Fanatik. Riwayat Ahlus Sunnah mereka nggak mau terima. Jangankan riwayat Ahlus Sunnah, riwayat sahabat yang mereka nggak suka mereka nggak terima. Riwayat Abu Bakar mereka nggak terima. Riwayat Umar mereka nggak terima. Riwayat Utsman radhiyallahu anhum mereka nggak terima. Bahkan riwayat istri Nabi Siti Aisyah mereka nggak terima. Saya tanya, fanatik tidak? Fanatik. Tapi Ahlus Sunnah nggak begitu. Riwayat sahabat semua diterima. Riwayat tabi'in saudara yang thiqah diterima. Walaupun mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting mereka bukan kafir, bukan sesat. Yang penting mereka hanya punya perbedaan khilafiyah dengan kita, bukan dalam persoalan usul. Nah karena itu riwayat-riwayat nawasib, riwayat qadariyah, riwayat murji'ah, dalam Ahlus Sunnah ada semua ya ikhwan. Baik, yang berikutnya, yang C, ulama hadis aswaja netral dan adil serta amanat dalam periwayatan hadis, sehingga walaupun perawi hadis dari luar aswaja seperti dari kalangan Syiah dan Nawasib, selama mereka tidak berdusta dan bisa dipercaya, maka riwayatnya tetap diterima. Adanya perawi Syiah dan Nawasib dalam riwayat aswaja bukan kebanggaan Syiah maupun Nawasib, justru menjadi kebanggaan aswaja dalam kenetralan, keadilan, dan keamanahan periwayatan hadis yang tidak dimiliki oleh mazhab manapun di luar aswaja, termasuk Syiah dan Nawasib, saudara. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya semua, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik, selanjutnya bangunkan yang tidur. Bangunkan yang tidur, semua bangunkan yang tidur. Terus bangunin. Yang tidur bangun, langsung cuci muka, ambil wudu. Ya Allah, cepat. Segera. Ayo bangun. Yang di tengah juga bangun. Jangan melindungi pengawas saum. Yang di tengah cepat. Langsung cuci muka, ambil wudu. Sekalian untuk sholat zuhur. Cepat, ya Allah. Cepat. Nah. Baik, kita lanjutkan. Saya berhenti sampai di sini. Kira-kira bisa dipahami tidak? Nah, jadi jangan nanti kalau kita katakan Syiah ada yang Muslim, ada yang kafir. Oh, ini bela Syiah. Ini biasanya ngomong begini orang-orang Wahabi, saudara. Jadi mereka ini tidak ilmiah, ngomong seenaknya, saudara. Nah, jadi seenaknya menuduh itu memang ciri-ciri khas daripada kalangan Wahabi. Jangan main tuduh Syiah, saudara. Nggak boleh. Nah, jadi kenapa kita nggak mau seenaknya mengkafirkan Syiah? Karena memang fakta riwayat Syiah ada diterima di kalangan Ahlus Sunnah. Karena itu mari kita lihat, saudara, halaman 140 dan 141. Jadi bagaimana sih sikap aswaja terhadap riwayat Syiah? Perhatikan. Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal juz 1 halaman 29 nomor 2, tatkala mengulas tentang seorang perawi Syiah bernama Abban bin Taglib bin Rabah Al-Qari Al-Kufi yang wafat tahun 181 Hijriah. Diambil riwayatnya oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai, serta disikohkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Yahya ibn Ma'in dan Imam Abu Hatim. Ini ulama hadis semua, saudara. Nah, lalu apa kata Imam Zahabi? Mari kita lihat, saudara. Jadi di sini disebutkan, saudara, bahwa baik Imam Ahmad ibn Hanbal maupun Yahya ibn Ma'in maupun Abu Hatim sepakat menyatakan bahwa Abban bin Taglib Syi'i jalad lakinnahu saduq falana sidquhu wa alaihi bid'atuh. Apa dia bilang? Ini yang namanya Abban bin Taglib Syiah tulen. Itu kalau disebut Syi'i jalad, Syiah tulen, 100% Syiah. Walakinnahu saduq, akan tetapi orangnya jujur, bisa dipercaya, nggak pernah berdusta. Lalu apa kata para ulama?
falana sidquh, maka bagi kami kejujurannya. Wa alaiki bid'atuh, dan atas dia bid'ahnya. Jadi kalau dia ngikut Syiah, ini ada banyak bid'ah dalam Syiah yang dia yakini, ya bid'ahnya urusan dia. Tapi urusan dia jujur, dia nggak bohong, riwayatnya kami terima. Saya tanya, sikap Ahlus Sunnah arif tidak? Bijak tidak? Bijak, saudara. Ini fakta, saudara. Nah, jadi berarti dalam Sahih Bukhari Muslim ada nggak perawi Syiah? Ada. Diakui oleh ulama-ulama, saudara. Ulama hadis. Nah baik, selanjutnya Imam Zahabi mengajukan pertanyaan. Tapi beliau sendiri yang jawab. Beliau katakan, kaifa saga tawthiki mubtadi' wa haddu thiqatil adalatu wal itqan. Fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'atin. Jadi Imam Zahabi mengatakan bagaimana bisa mempercayai seorang ahli bid'ah. Syiah itu kan ahli bid'ah. Di luar Ahlus Sunnah ahli bid'ah, saudara. Secara umum. Bagaimana bisa kita terima riwayatnya? Padahal batasan thiqah itu adalah adil dan tekun. Dan bagaimana seorang ahli bid'ah di luar Ahlus Sunnah bisa dikatakan adil? Nah, beliau katakan jawabnya annal bid'ata ala darbain. Bahwa bid'ah itu ada dua macam. Fa bid'atun sughra, ada bid'ah yang kecil, kagulu wit tasayyu awit tasayyu bila gulu. Nah, seperti tasayyu yang berlebihan atau tasayyu seperti saudara di sini disebutkan berlebih dalam tasayyu, atau seperti tasayyu tanpa berlebih. Tapi dengan salat wala taharruf, tidak ada penyimpangan. Maka kata beliau fahadza katsirun fit tabi'in. Yang Syiah yang model begini banyak di kalangan tabi'in. Wa tabi'ihin, dan di kalangan tabi'in. Tapi catatan ma'ad-din wal wara' was-sidq. Tapi mereka ini saudara, yaitu punya keteguhan agama, wara', jujur. Falau rudda haditsu ahaula, andai kata hadis mereka ini ditolak hanya karena mereka Syiah, la dhahaba jumlatun min al-atharin nabawiyah, maka niscaya banyak riwayat hadis Nabi yang akan lenyap. Wa hadhihi mafsadatun bayyinah, dan ini merupakan kerusakan yang nyata. Nah, ini alasannya Ahlus Sunnah. Kenapa riwayat mereka diterima? Pertama, di kalangan bid'ah, pertama Syiah yang model begini, bukan gulat, bukan Rafidhah. Ini di kalangan tabi'in banyak. Dia tunjukkan cinta yang luar biasa kepada Sayyidina Ali. Banyak yang begitu, saudara. Nah, kalau gara-gara cinta Ali dituduh Syiah, kemudian gara-gara disebut Syiah kita tolak riwayatnya, berapa puluh bahkan ratus ribu hadis nanti yang hilang. Nah, ini merupakan kerusakan yang sangat besar, sangat nyata. Itulah alasannya kenapa riwayat mereka tetap diterima oleh Ahlus Sunnah. Yang kedua, summa bid'atun kubra. Kemudian ada bid'ah yang besar. Karrafat al-kamil wal ghulufi. Seperti Rafidi sejati. Jadi enggak setengah-setengah Rafidinya. Sejati, saudara. Dan berlebihan. Caci maki Abu Bakar, Umar, bahkan ada mengkafirkannya, saudara. Nah, makanya di sini dikatakan walhat ala Abi Bakrin wa Umar. Wa du'a ila dzalik, dan ngajak-ngajak orang untuk caci maki Abu Bakar dan Umar. Fahadan no. Maka Syiah yang model begini la yuhtaj bihim, tidak boleh dijadikan hujah. Enggak boleh diterima riwayatnya. Wala karamah, mereka tidak punya kehormatan. Nah, jadi makanya ada ulama-ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan kalaupun ada perawi yang nyindir Sayyidina Abu Bakar, riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari. Secara umum dia sudah disebut Rafidhah, tapi kalau dia nggak ngajak-ngajak orang buat benci Abu Bakar, apalagi mencaci makinya, cuman buat dirinya, saudara, dan orang itu jujur, terpercaya, nggak ngebohong, riwayatnya masih boleh diterima. Nah, jenis yang beginilah yang ada dalam Bukhari Muslim dan kitab Ahlus Sunnah yang lainnya. Nah, baik. Selanjutnya kita lihat di sini, saudara. Akhirnya Imam Zahabi membuat kesimpulan. Ikhtalafan nas
Fi riwayatir Rafidah ala thalathati aqwal. Yaitu orang berbeda tentang riwayat Rafidah dalam 3 pendapat. Ahadu hal mana mutlaqan. Kelompok pertama menolak secara mutlak. Wathani at-tarkhis mutlaqan. Yang kedua menerima secara mutlak. Illa fi man yakdzib wa yadha. Kecuali bagi mereka yang jelas-jelas nyata sudah berdusta dan membuat hadis palsu. Watsalits at-tafsil. Dan yang ketiga dirincikan. Fatuqbal riwayatur Rafidi as-saduq al-arif bima yuhaddits. Yaitu riwayat Rafidah yang jujur dan tahu dengan apa yang disampaikannya, saudara, itu diterima. Wa turaddu riwayatur Rafidi ad-da'iyah walau kana saduqan. Tapi seorang Rafidah, saudara, yang mengajak orang lain untuk mencaci maki sahabat, untuk ikut dalam pahamnya, walau kana saduqan, walaupun dia jujur, tetap ditolak, saudara. Nah, jadi ada beberapa syarat. Apa syaratnya Syiah itu, riwayat Syiah itu diterima? 1, Syiah itu, saudara, Syiah itu bukan bulat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, dia bukan Rafidah yang mencaci maki sahabat. Saudara, kalaupun mencaci maki sahabat, saudara, dia tidak mengajak orang lain untuk mencaci maki sahabat atau tidak menanamkan kebencian di hati orang lain. Syarat yang ketiga, dia sodu, dia bisa dipercaya. Itu syaratnya. Dia tidak berdusta. Nah, kalau ada ketiga syarat tadi, saudara, baru diterima. Tapi kalau dia gulat atau Rafidah yang berlebihan, ngajak-ngajak orang, atau dia tidak bisa dipercaya, tidak akan diterima riwayatnya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini jelas tidak? Saya tanya semua, yang tengah, belakang, jelas tidak? Jangan ngantuk, jangan tidur. Ini pelajaran sangat berbahaya sekali kalau kita memahaminya setengah-setengah. Nah, itulah sikap Aswaja terhadap rawi Syiah. Kita lalui semua, kita masuk halaman 149. Di halaman 149, saudara, sebagaimana tahu tadi kita katakan Syiah ada yang kafir, ada yang sesat, ada yang muslim. Tapi mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa sih penyimpangan Syiah yang perlu diwaspadai oleh umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, tentang Ismah Ali dan para Ahlul Bait. Semua sekte di kalangan Syiah percaya bahwa imam mereka yang 12 maksum, terpelihara dari dosa besar dan dosa kecil, tidak pernah melakukan kesalahan. Ini di halaman 149 ada nama-nama, yaitu imam yang dimaksumkan oleh Syiah. Nah, yang dimaksud Ismah Ali dan para imam Ahlul Bait, saudara, jika, nah perhatikan, jika yang dimaksud Ismah, maksumnya Ali dan Ahlul Bait hanya sebatas bahwasanya mereka itu dipelihara dan disucikan oleh Allah dengan argumentasi firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33 tentang jaminan pensucian keluarga Nabi, maka itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah juga mengakui bahwa ada jaminan pensucian Ahlul Bait dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bentuk ismah yang dimaksud itu, maka Ahlus Sunnah, saudara, tidak akan mengkritisi, tidak akan, saudara, menolak dengan keras. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kenapa, saudara? Karena Aswaja pun meyakini tentang pensucian Ahlul Bait Nabi dengan iradah syar'iyah. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah artinya, ya, Allah berkehendak untuk, saudara, mensucikan Ahlul Bait. Tapi, saudara, Ahlul Bait dituntut oleh Allah untuk melakukan amal agar disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya iradah syar'iyah, saudara. Nah, kalau iradah kauniyah tidak. Artinya udah pasti disuciin. Dia mau beramal, nggak beramal, disuciin. Kalau iradah syar'iyah enggak, dia disuciin. Tapi ada sebab.
Sebabnya dia beramal soleh dulu. Kalau dia nggak beramal soleh, jaminan pensucian tidak ada. Nah kalau yang dimaksud oleh Syiah isma semacam ini, ya di Ahlus Sunnah juga ada. Tapi kalau yang dimaksud oleh Syiah isma itu jaminan kauniyah, mau beramal atau tidak beramal 12 imam sudah suci, sudah maksum, mustahil melakukan dosa, ini ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi Ahlus Sunnah itu pendapat bid'ah, saudara, mengada-ada dalam agama. Nah, kalau iradah syariah, saudara, bukan Ahlul Bait lagi yang dapat. Nah, kita lihat para sahabat juga dapat. Nah, kita lihat aja dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah menyatakan faqala ta'ala, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum." Jadi sahabat juga dapat jaminan pensucian. Nah, begitu juga saudara segenap orang beriman dalam surat Al-Anfal. Allah menyatakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi. Nah, jadi di sini ini namanya pensucian syariah, saudara. Orang wudu jadi suci, kalau enggak wudu enggak suci, saudara. Itu namanya iradah syariah. Jadi sekarang kita kembalikan kepada Syiah. Kalau yang dia maksud isma, iradah syariah, saudara, kita tidak komentar. Tapi kalau yang dia maksud isma itu hara sama sekali dari dosa besar kecil, maka kami dari Ahlus Sunnah menolak. Karena bagi Ahlus Sunnah yang maksum hanya Nabi dan Rasul. Selain itu tidak maksum. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi ini salah satu penyimpangan yang pertama. Yang kedua, kepalsuan Al-Quran. Saudara, ada yang mengatakan begini, Ahlus Sunnah jangan memfitnah Syiah. Masa Ahlus Sunnah mengatakan Syiah punya Quran sendiri? Masa Ahlus Sunnah mengatakan Syiah itu Qurannya beda dengan Qurannya umat Islam yang lain? Nah, jadi kalau Ahlus Sunnah mau memfitnah, jangan sembarangan. Kalau benar kami punya Quran sendiri, coba buktikan kepada kami, kata Syiah nih. Di mana Quran kami? Nggak ada. Anda silakan jalan-jalan ke negeri kami. Jalan-jalan ke Iran. Jalan-jalan ke wilayah Syiah. Masuk ke masjidnya. Qurannya sama dengan kita. Nggak beda. Saya pernah datang ke Iran. Saya masuk ke masjid-masjid Syiah. Banyak Quran di sana. Saya ambil satu, saya baca. Sama. Nggak ada beda. Tidak beda satu huruf. Tidak beda satu harokat. Sama. Nah, jadi tentang kepalsuan Al-Quran ini, apa betul ini fitnah Ahlus Sunnah? Ini mesti kita luruskan, saudara. Makanya kita sebagai Ahlus Sunnah, kalau ingin mengkritisi mazhab lain, pilih ungkapan yang tepat. Kalau kita katakan Syiah punya Quran sendiri, nanti kita ditertawakan oleh Syiah. Dan kita tidak akan pernah bisa membuktikan Syiah punya Quran sendiri. Akhirnya nanti kita dianggap tukang fitnah. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Yang kita kritisi bukan Syiah punya Quran sendiri. Bukan. Saudara. Tapi yang kita kritisi adalah bahwa Syiah punya keyakinan Al-Quran itu kurang. Bahwa Al-Quran yang sekarang ada di tangan umat Islam sudah tidak sempurna. Mereka punya keyakinan ada ayat-ayat Al-Quran yang dulu disembunyikan bahkan dihilangkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu keyakinan mereka. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu mereka keluarkan bukti. Berdasarkan hadis riwayat kitab mereka. Yang menyebutkan dulu ayat ini bunyinya begini, dulu ayat ini bunyinya begini, tapi sekarang bunyinya begini. Ini semua sudah berubah. Kebanyakan ayat-ayat yang mereka bilang dihapus, itu bicara tentang keutamaan keluarga Nabi. Nah, jadi mereka bilang karena Abu Bakar Umar ini benci sama keluarga Nabi, kata mereka, maka ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama keluarga Nabi, semua dihapus oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini keyakinan yang kita protes, saudara. Nah, akhirnya memang saudara ada dari kalangan kita Ahlus Sunnah, saudara,
yang mencoba mengumpulkan. Nah, mana sih ayat-ayat yang dibilang kurang oleh Syiah? Oh, ayat ini apa sih kurangnya? Oh, kurang 2 kata. Mana kitabnya? Oh, Syiah mengatakan begitu. Diambil, dikumpulin. Nah, habis dikumpulin, dia kasih judul, inilah Quran Syiah. Akhirnya orang nuduh Syiah punya Quran sendiri. Nggak boleh kita berbuat begitu, saudara. Nggak boleh. Nah, itu tidak tepat, tidak ilmiah. Ini jangan kalau saya mengatakan begini, nanti kalau saya berhenti di sini dianggap bela Syiah lagi nih. Bukan. Kita kalau mau kritik Syiah mesti cerdas, saudara. Nah, baik, yang kita kritik kepada Syiah, di kalangan Anda ada keyakinan, hei Syiah, bahwa Al-Quran itu kurang. Bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran yang dulu diturunkan oleh Allah, khususnya berkaitan dengan Ahlul Bait, saat ini dalam mushaf sudah tidak ada itu ayat. Kenapa? Karena menurut Anda dihapus oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta sahabat yang lain, radhiyallahu ta'ala anhum. Ini yang kita protes. Bagi kami Ahlus Sunnah, Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi dan disampaikan oleh Nabi kepada umatnya tidak kurang 1 huruf pun. Nggak ada yang kurang. Sempurna, persis. Bagaimana Allah turunkan kepada Nabi, bagaimana Allah wahyukan kepada Nabi, itu yang Nabi sampaikan kepada kita tanpa sedikit pun kekurangan. Nabi sampaikan ke sahabat, sahabat sampaikan ke tabi'in, tabi'in sampaikan ke tabi'in tabi'in, tabi'in tabi'in sampaikan ke generasi penerusnya, sampai kepada kita tidak kurang 1 huruf dan 1 harokat pun. Alhamdulillah. Oh, dibantah sama Syiah. Tapi di dalam Sahih Bukhari Muslim buktinya ada riwayat hadis yang Sayyidina Umar menyatakan bahwa dulu ada ayat rajam. Sekarang ayat rajam sudah tidak ada. Dan ada hadis Siti Aisyah menyatakan dulu ada ayat radha'ah. Sekarang dalam Al-Quran udah nggak ada ayat radha'ah. Nah, berarti Ahlus Sunnah juga ada riwayat kan yang menyatakan Al-Quran kurang. Jawabnya saudara, Al-Quran lengkap, datang dari yang maha sempurna. Ayat rajam maupun ayat radha'ah, ya, berdasarkan kesaksian Umar dan kesaksian Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, dulu menjadi bagian Al-Quran. Tapi jangan lupa, Allah menyatakan dalam Al-Quran, saudara, ma nansakh min ayatin ila na'ti au nunsiha ila na'ti bi khairin minha au mithliha. Jadi tidaklah kami hapuskan suatu ayat atau kami buat dia dilupakan oleh umat manusia, saudara, kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang sepertinya. Artinya dalam Al-Quran ada dalil, saudara, bahwa Allah menunjukkan keberhakannya untuk menghapuskan ayatnya. Saudara, Allah hapus 1 ayat, Allah ganti dengan ayat lain. Saya tanya, Allah berhak tidak? Berhak tidak? Enggak ada masalah. Dan apa yang sudah dihapus oleh Allah nggak boleh lagi disebut Al-Quran, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat Sayyidina Abu Bakar dan Siti Aisyah itu nilainya ahad. Ahad tidak boleh masuk dalam Al-Quran, saudara. Itu jawaban yang kedua. Quran itu mesti mutawatir, saudara. Nggak boleh hanya dengan kesaksian Sayyidina Umar saja atau kesaksian Siti Aisyah saja. Jadi ada 2 jawaban. Jawaban pertama, ada pernyataan dari Allah bahwa Allah menghapus, saudara, ayat yang Allah inginkan dan Allah mengganti dengan ayat yang lain. Allah berhak. Nah, jadi ya di Ahlus Sunnah memang ada riwayat semacam itu, tapi Al-Quran tetap sempurna. Ahlus Sunnah nggak pernah mengatakan Al-Quran kurang. Kira-kira jelas tidak? Nah, kita balikin lagi kepada Syiah. Nah, kalau Syiah mengatakan ya tapi kurang lebih sama dong. Kitab hadis Ahlus Sunnah mengatakan dulu ada ayat rajam, sekarang nggak ada. Kitab hadisnya Syiah mengatakan dulu ada ayat Fadail Ahlul Bait, sekarang tidak ada dalam Quran. Apa bedanya? Jawabnya berbeda. Di mana bedanya? Ahlus Sunnah meyakini ayat rajam dulu ada, sekarang tidak ada karena dihapus oleh Allah. Tapi orang Syiah meyakini dulu ada ayat Fadail Ahlul Bait, sekarang tidak ada karena dihapus oleh Abu Bakar Umar. Sama atau beda?
Beda, saudara. Jangan disamain. Justru kalau dihapus oleh Abu Bakar, dihapus oleh Umar, dihapus oleh Utsman, ya berarti Quran kurang dong. Berarti Quran tidak sempurna. Itu keyakinan orang Syiah, saudara. Nah, jadi saya tidak setuju kalau langsung kita ambil kesimpulan, oh kalau gitu Syiah punya Quran sendiri. Enggak ada, saudara. Orang-orang Syiah ngapalin Al-Quran, ya Quran yang kita baca, saudara. Dulu kita pernah kedatangan di sini. 2 anak muda Syiah dari Irak hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan hafalnya nggak tanggung-tanggung, sama halamannya dihafal. Jadi saya pikir di santri MS pernah lihat dulu kan? Kalau nggak salah Ramadan tahun lalu. Bukan di Ramadan, bukan. Di kajian. Nah, Ustaz Ja'far waktu itu hadir. Nah, jadi bagaimana anak ini kalau kita bicara, coba baca halaman 514, dia baca itu ayat. Coba mundur 10 halaman, dia baca itu ayat. Coba maju 10 halaman, dia baca itu ayat. Jadi santri semua megang mushaf disuruh tanya, semua santri nanya. Coba baca halaman sekian, dia baca. Ini 2 orang ini orang Syiah dari Irak. Quran mana yang dihafalkan? Ya Quran cetakan Saudi, saudara. Yang disebarluaskan sekarang di dunia. Memang Syiah nggak punya Quran lain. Qurannya sama dengan Quran kita. Jadi problemnya bukan dia punya Quran sendiri. Bukan. Problemnya dia punya keyakinan. Bahwa sebetulnya Quran yang asli nggak yang sekarang nih. Cuman kalau ditanya mana Qurannya, mereka sendiri nggak tahu, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang kita kritisi itu, saudara. Nah, sekarang orang Syiah menolak, jangan fitnah. Kami nggak pernah mengatakan Al-Quran itu kurang. Baik. Kalau mereka mengatakan tidak pernah, saudara, mari kita lihat. Silakan Anda buka, saudara. Silakan Anda buka halaman 154. Harus kita akui secara jujur bahwa para ulama Syiah berbeda pendapat tentang masalah kepalsuan Al-Quran. Sebagian ulama Syiah menolak dan mengingkari adanya kepalsuan Al-Quran, sehingga mereka menerima dan mempercayai bahwa Mushaf Utsmani yang beredar di tengah umat Islam sejak dulu hingga sekarang merupakan Al-Quran yang tidak ada penyimpangan maupun penyelewengan dalam isi kandungannya. Mereka adalah 1. Syekh As-Saduq, 2. As-Sarif Al-Murtada, 3. Syekh At-Tusi, 4. Imam At-Tabarasi, 5. Sayyid Muhsin Al-Amin Al-Muqniyah, 6. Syekh Kasif Al-Ghita, 7. Imam Al-Khu'i, 8. Sayyid Husain Makki, 9. As-Sayyid At-Tabatabai, 10. Syekh Muhammad Jawad Al-Muqniyah. Saudara, ini 10 ulama Syiah ya menentang keras kalau dikatakan Al-Quran itu kurang. Nah, tapi ingat, orang Syiah, kalaupun 10 orang ini menentang, tapi di sana banyak sekali ulama Syiah yang mengatakan Al-Quran kurang. Jangan nuduh Ahlus Sunnah memfitnah Anda. Lu ulama yang mana saja? Silakan baca yang di bawah. Dari nomor 1 sampai 22, saudara. Nah, Syekh Fadl An-Naisaburi, Syekh Al-Ayasi, Abul Qasim Al-Kufi, bahkan Syekh Mufid yang selama ini dikenal sebagai tokoh Syiah yang moderat. Tapi pada kenyataannya dalam soal ini, dia ikut mengatakan Al-Quran kurang. Kemudian ada Syekh An-Nu'mani, ada Abu Mansur At-Tabrisi, ada Syekh Al-Irbili, ada Muhammad Ya'qub Al-Kulaini, kemudian ada Abu Ja'far As-Saffar, ada Ali Ibrahim Al-Qumi, ada Said Adnan Al-Bahrani, ada Sultan Muhammad Haidar Al-Khursani, Mullah Muhammad Taqi Al-Kashani, ada Aga Barzak At-Tahrani. Kemudian ada lagi saudara di sini Al-Faid Al-Kashani, An-Nur Al-Amili, Syekh Al-Majlisi, Nikmatullah Al-Jazairi, Mirza Habibullah Al-Hashimi, Mitham Al-Bahrani, Yusuf Al-Bahrani, Karim Al-Karamani, Dakdar, dan Syekh An-Nuri At-Tabarasi. Ini ulama-ulama besar Syiah yang ngotot kalau Al-Quran kurang. Jadi jangan dulu bilang Ahlus Sunnah fitnah. Enggak. Ini ulama Anda yang mengatakan begitu. Bahkan nama yang terakhir itu Syekh An-Nuri At-Tabarasi, saudara. Itu mengarang kitab. Judulnya Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Judulnya saja, saudara, sudah menegaskan kata pamungkas dalam penetapan
adanya pemalsuan dalam kitab Tuhannya segala Tuhan. Ini judul buku. Tapi memang kita akui bahwa kitab Syiah yang beredar ini dibantah oleh ulama Syiah lagi. Ada 5 kitab. Ada kitab Hifdzul Kitabus Syarif, An Subhatil Gol Bitahrif. Ini karya saya Muhammad Hussein As-Sahrastani. Kemudian di situ ada kitab kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, terlepas dari perdebatan sengit tentang kepalsuan Al-Quran di antara ulama Syiah sendiri, yang jelas bahwa mushaf Al-Quran yang dibaca kaum Syiah di seluruh dunia hingga kini tetap sama dengan mushaf Al-Quran. Karenanya, perhatikan baik-baik. Jika Syiah tidak mau dikafirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka segenap pengikut Syiah wajib membuang jauh-jauh kepercayaan tentang kepalsuan Al-Quran. Kita nggak peduli, walaupun ulama Syiah itu banyak yang mengatakan begitu. Kalau mereka ikut ulama-ulama yang mengatakan Al-Quran itu kurang, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau Ahlus Sunnah mengkafirkan mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, ini sengaja nama-nama ulama saya sebutkan supaya Syiah tidak nuduh kita fitnah. Kita nggak fitnah. Ulama Anda, kitab Anda yang mengatakan Al-Quran itu kurang. Dan kita akui, ada ulama Anda juga yang menentang itu. Nah, maka itu di sini kita serukan kepada semua Syiah, dimanapun Anda berada, kalau Anda tidak mau dikafirkan oleh Ahlus Sunnah, ikuti pendapat Syiah yang tidak mengatakan Al-Quran itu kurang. Tapi kalau Anda ikut pendapat ulama Syiah yang mengatakan Al-Quran itu kurang, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau Ahlus Sunnah mengkafirkan Anda. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, baik. Nah, silakan yang berikutnya Anda baca sendiri soal kebencian para sahabat. Nah, kita katakan ini orang Syiah banyak benci sahabat. Kalau orang Syiah mengatakan enggak itu fitnah. Siapa bilang fitnah? Baca kitab-kitabnya. Tertulis dalam kitab mereka caci maki kepada Abu Bakar, caci maki kepada Umar Ibn Khattab, caci maki kepada Siti Fatimah, saudara. Tertulis. Kita sebutkan nama-nama kitabnya, saudara. Nah, jadi sekali lagi, nah begitu juga kebencian kepada istri Nabi, saudara. Kita enggak fitnah, ada dalam kitab mereka kok. Kita enggak fitnah, saudara. Nah, di sini juga ada soal takiyah, saudara. Nah, silakan Anda baca semua sampai soal nikah mut'ah. Ini soal penyimpangan-penyimpangan Syiah yang harus kita waspadai, termasuk jamak sholat tanpa uzur. Saya minta itu dibaca dengan seksama. Nah, bagian akhir, kalau ingin pendalaman, mau tahu lebih banyak lagi, baca dari halaman 168 tentang permusuhan Syiah dan Wahabi. Saudara, halaman 168 yaitu sampai halaman 203. Kalau Anda baca 168 sampai 203, maka akan terlihat dengan terang benderang betapa Syiah dan Wahabi memang musuh bebuyutan, saudara. Jadi Syiah itu aromanya aroma Rafidhah. Wahabi itu aromanya aroma Nasibah. Nah, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan Rafidhah dan Nasibah, saudara, itu dikatakan seperti apa? Kaba'ratin maksumatin nisfain. Itu seperti tai onta yang dibelah dua. Nah, jadi saya katakan sekarang ini Syiah yang berbau Rafidhah dan Wahabi yang berbau Nasibah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Haddad, kaba'rah, bagaikan tai onta, maksumatun nisfain, yang dibelah dua. Saya tanya, tai onta bersih apa kotor? Suci apa najis? Wangi apa bau? Ya begitu Syiah. Saya tanya lagi, tai onta bersih apa kotor? Suci apa najis? Wangi apa bau? Ya begitu Wahabi. Kira-kira jelas gak? Paham? Jadi Imam Abdullah bin Awil Haddad pada saat beliau mengatakan begitu enggak sembarangan, saudara. Bukan sembarangan nyela, bukan. Beliau mengatakan sedemikian rupa setelah pengkajian, penelitian, pencermatan. Beliau tahu, saudara. Beliau tahu betul. Walaupun semenjak kecil beliau tidak melihat, tapi ilmunya, hatinya terbuka, melihat yang hak. Jadi saat beliau mengatakan Rafidhah dan Nasibah kabaratin maksumatin nisfain, ini sudah dengan bil basirah, ini dengan pandangan hati yang sangat mendalam. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu semua
untuk bahan ujian kita hari Kamis yang akan datang. Insya Allah. Ingat, malam Jumat kita akan belajar soal Zionis, Freemasonry, dan Illuminati. Malam Jumat setelah Tarawih.